Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama akan menyambut hari yang baru dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memampukan kami agar kami memahami firman-Mu dan dengan suka hati kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, landasan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari surat Kolose pasal 4 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Kolose 4 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin bahwa banyak dari antara kita setuju bahwa kasih Kristus akan sangat kuat kalau diberitakan melalui tindakan-tindakan dalam keseharian hidup kita. Setuju ya? Nah, tetapi di satu sisi kita melihat dan bahkan mungkin kita menyadari bahwa ternyata tidak banyak orang yang bertindak dalam kasih Kristus. Fransiskus dari Assisi pernah berkata, "Beritakan Yesus dan gunakan kata-kata hanya jika perlu." Beritakan Yesus dan gunakan kata-kata hanya jika perlu. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ungkapan ini ingin mengajak kita untuk lebih memberitakan tentang siapa Yesus dan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita melalui perbuatan hidup kita sehari-hari. Sebab yang kita tahu bahwa tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tapi bukan juga berarti bahwa kata-kata atau bahkan penginjilan yang kita lakukan itu tidak perlu. Tapi bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kalaupun kata-kata itu dipakai, maka kata-kata itu harus selaras dengan tindakan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan, di mana Rasul Paulus memahami bagaimana pemberitaan Injil itu dilakukan untuk memberitakan tentang siapa Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Dan karena itu, Pak Rasul Paulus memberikan kepada kita petunjuk yang penuh hikmat yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama adalah hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar atau terhadap orang-orang yang belum mengenal Kristus, dan pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Artinya, mari kita menata hidup kita dengan baik, menata perilaku kita, jangan sembrono. Kalau kita menjadi seorang majikan, maka jadilah majikan yang punya hati Kristus. Jangan menjadi majikan yang mentang-mentang kita ini majikan, mentang-mentang kita ini bos, maka kita seenaknya memperlakukan karyawan kita. Padahal di gereja, kita atau Anda adalah seorang penatua, Anda seorang pelayan, Anda seorang aktivis, pengurus, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Tetapi orang-orang di sekitar Anda tidak merasakan kasih Kristus itu. Bapak, Ibu, mari kita mengingat seperti apa kita sebenarnya. Itu bukan terlihat di hari Minggu, tapi terlihat di hari Senin sampai Sabtu. Dan siapa yang melihat? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hiduplah dengan penuh hikmat
dan pergunakan waktu yang ada. Bukan hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana di dalam pekerjaan yang kita lakukan, di sana Kristus diberitakan. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Bagian ini kita belajar. Mari kita berbicara. Pikirkan dengan baik-baik apa yang kita katakan. Pikirkan baik-baik apakah ucapan atau kata-kata kita itu melukai orang lain atau tidak. Jangan berbicara tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Apalagi mencoba berlindung di balik kalimat, ya memang saya orangnya begini, memang saya orangnya itu ngomongnya ceplas-ceplos apa adanya. Saya tidak peduli dengan orang lain merasa perasaannya sakit atau bagaimana mendengarkan saya. Jangan Bapak Ibu dan Saudara. Sejudes-judesnya kita, tetap kita mencoba untuk apa? Berusaha mengontrol kata-kata kita. Jangan sampai kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan itu justru tidak menjadi berkat. Bahkan mungkin menyakiti hati orang lain. Dan mereka bertanya, apakah ini orang Kristen? Apakah ini pengikut Yesus yang katanya penuh kasih itu? Bapak Ibu, mari kita sungguh minta hikmat-Nya Tuhan. Mungkin tidak semua kita adalah seorang pendeta. Tidak semua kita lulusan sekolah teologi. Tapi setiap kita, siapapun kita dan apapun profesi kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kehadirannya yang harus dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ampuni kami apabila selama ini kami hanya pandai berkata-kata, tapi dalam tindakan nyata kami masih jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, pakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini.